Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Abdul Halim, mantan pecandu judi online. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ilmu ini tentunya tidak saya dapat dari buku-buku atau dari pengalaman orang lain, tapi dari pengalaman pribadi saya sendiri. Pengalaman berjudi suka duka ya. Kalau menang suka, kalau kalah duka. Ya begitulah. Hanya ada dua. Kenapa saya berinisiatif untuk membuat channel dengan konten-konten menyadarkan orang-orang, menyadarkan teman-teman bahwa judi online terutama di sini yang menjadi topik saya lebih kepada judi online ya. Saya cerita sedikit dulu ya. Judi online itu sangat menarik sekali. Kita bersantai-santai, bisa dapat duit. Kita duduk-duduk hanya dengan main game ya, anggaplah game ya. Kita bisa dapat cuan. Semua orang menginginkan hal itu. Duduk-duduk, hanya buka handphone ya, tak-atik handphone dapat duit. Itu tidak ada yang lebih gampang dari itu. Tapi itulah gambling, itulah perjudian, itulah tipu daya. Yang sangat kita sayangkan akhir-akhir ini, kita semua tahu bahwa pemerintah sangat lemah perhatiannya terhadap judi ini. Sudah ada tindakan yang signifikan ya. Saya pengamalnya, saya sempat jadi pecandunya, artinya ya saya tahu persis hampir semua permainan itu pernah saya mainkan. Apa itu namanya slot, apa namanya kasino. Mungkin pengelompokannya saya punya kriteria sendiri ya. Kalau dia jenisnya slot, itu tuh dia seluruh dunia ini dia tidak satu frekuensi antar user, antar player itu tidak satu frekuensi, dia berbeda-beda, dikasih sistem dia berbeda-beda. Tapi kalau kasino itu dia satu frekuensi ya, seperti nomor undian ya, togel. Yang mana ketika orang main di sini dan di entah berantah di mana ya, di Swiss apa di Amerika sana, itu sama. Kartu yang keluar akan sama, entah bagaimana polanya, penguncangannya, entah trik-triknya di mana, yang jelas satu frekuensi. Itu hanya dua bedanya. Jadi seperti taruhan bola, taruhan adu kambing, adu ayam, sabung ayam dan sebagainya, itu satu frekuensi, seluruhnya sama. Tapi kalau slot, jenis slot itu beda. Dia setiap orang beda kamar. Nah, mengapa judi online berbahaya? Ya jelas berbahaya. Karena judi online dan judi darat pun saya kira sama. Walaupun topik saya hanya judi online, kita berjudi itu tidak akan pernah menang. Kita berjudi tidak akan pernah menang. Karena sekalipun kita menang, kita akan diberi kalah kembali. Apalagi kita kalah. Ketika kita kalah, kita akan semakin dibuat penasaran. Ini soal karakter, ya, karakter dan cara pemikiran manusia itu hampir sama. Semua kita tidak bisa dipungkiri itu nyaris sama. Sifat dasar manusia itu dikasih sifat yang baik, yaitu rasa ingin tahu, rasa penasaran, ingin berbuat yang baik, ingin hidup yang enak, yang mapan. Tutup. Papa lagi syuting. Kemudian yang sisi buruknya adalah kita itu tamak dan rakus. Maka kembali lagi ke topik bahasan kita tadi. Sering orang bilang, "Woi, kalau main itu kalau udah menang berhenti, woi. Jangan diterusin." Itu bullshit. Itu nggak ada dalam sejarah peradaban manusia. Yang ada kalau menang
Kalau kita dikasih menang, itu rasa penasaran kita semakin tinggi. Ya, rata-rata begitu. Bisa lah, kalau lagi ada kesibukan, ada satu hal, kita begitu menang, oh berhenti, oh saya sudah bangga bisa mengontrol diri saya ya, bisa berhenti. Itu karena kebetulan aja. Tapi kalau kita lagi bersantai ria, ada kerjaan, lagi rebahan, lagi otomatis pecandu judi itu nggak akan berhenti dia sampai dia kalah lagi. Apalagi kita diberi kalah, kita kan cari modal lagi, penasaran, saking penasarannya kita bakalan pinjem duit buat main. Kita modal ngutang bahkan, karena mikirnya apa? Ya minimal kita bisa balikin modal, ya kan? Minimal kita bisa balikin modal. Oh, kita kalkulasi kerugian saya udah sekian ratus juta atau sekian puluh juta. Aduh, saya harus balikin modal nih. Akhirnya kita cari modal. Padahal itu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tapi mindset kita akan seperti itu. Dan ketika kita sudah dikasih jackpot, anggaplah kita dikasih jackpot ya, menang besar ya, itu kita nggak akan berhenti. Otomatis pemikiran kita akan berubah lagi. Wah, saya harus menang nih. Masa balik modal doang, saya harus menang. Akhirnya yang tadinya mainnya 10 ribuan, anggaplah dinilai-nilai kecil, mulai naik menengah, kita upgrade sampai kita berani top up jutaan. Nah, itu fenomena itu nggak terjadi di 1-2 orang. Saya nggak pakai hasil survei orang-orang luar, siapapun itu. Saya saksikan sendiri, ya. Memang begitu. Pemain online darat pun begitu, sama. Karena sifat dasar negatif kita tadi adalah tamak, rakus, tidak ada cukupnya, sehingga kita mau lagi. Jadi pada prinsipnya kembali lagi bahwa tidak akan ada orang berjudi yang menang. Itu ya jadi catatan. Nah, sulitnya kita kembali ke sifat dasar tadi, yang baiknya, yang positifnya tadi apa? Rasa penasaran, ingin tahu. Di era sekarang ini kita nggak hanya terjerat hal-hal negatif itu karena teman, karena lingkungan, tapi kita bisa terjerat dari dunia digital, dari handphone, iklan-iklan. Akhir-akhir ini iklan itu sangat luar biasa, Mas. Public figure, artis, kita sebut saja inisialnya. Salah satunya Nikita Mirzani, Ayu Ting Ting ya. Apa lagi? Terus dangdut itu, Dewi Persik. Itu semua iklan judi online. Mereka nggak takut-takut ya, percaya diri sekali. Artinya ini pembiaran. Pemerintah, saya siap kerjasama untuk ini. Ya, setidaknya saya bisa cuap-cuap. Saya ingin konsisten ya. Oleh sebab itu tolong ini channel saya didukung dengan subscribe-nya supaya saya bisa menghidupkan channel ini dan tetap konsisten mengkampanyekan, ayo kita stop judi. Dari channel saya kasih judul, kasih nama, Stop Judi Indonesia, karena benar-benar saya ingin menyentuh seluruh masyarakat agar sadar dan segera berhenti berjudi. Nah, oleh maraknya iklan-iklan website judi itu oleh para public figure, ini menjadikan kaum rebahan kerja, entah itu di instansi pemerintah maupun swasta, itu banyak yang santai ya. Nah, orang-orang santai ini benar-benar jadi sasarannya daripada iklan-iklan itu. Mereka tidak segan untuk mencoba. Mereka pasti akan coba. Awalnya hiburan, awalnya coba-coba, lama-kelamaan kayaknya dapat penghasilan sampingan ya, tambahan ya.
akhirnya terus-menerus nanti diulang-ulang jadi candu. Baik dia menang maupun dia kalah, itu akan mencandunya. Dan lebihnya lagi, kita tidak tahu trik-trik bandar ya. Saya menemukan di banyak tempat, di kampung-kampung yang pernah saya singgahi, itu di mana tempat teman-teman yang bermain online ini, itu pasti ada salah satu orang atau player judi online ini yang di branding. Misalnya diberi jackpot besar, sehingga lama-kelamaan dia ini teman-teman di sekelilingnya tahu dan tertarik, ingin coba juga. Itu salah satu cara bandar. Mereka dengan mudah mencari sasaran, oh ini, dia secara tidak sadar dia telah di branding. Sampai beli motor, bisa beli mobil, bisa beli apa saja yang dia suka. Bersenang-senang dengan uang hasil judi. Dia sengaja diberi jackpot sama bandar ya. Saya yakin itu. Ini salah satu cara mereka mengiklankan, mensponsori dengan cara tidak disadari oleh si user ini tadi, player ini tadi. Jadi saya kira hal ini tidak akan bisa dihentikan jika tidak dari stakeholder yang teratas alat negara harus dikerahkan. Bagaimana masifnya mereka mengiklankan perjudian ini, begitu pula mestinya pemerintah lebih aktif lagi untuk memberantasnya. Saya kira itu masukan dari saya. Sekali lagi saya siap untuk bekerja sama. Juga mohon dukungannya terhadap channel saya ini supaya saya bisa tetap konsisten memberikan pencerahan, menyadarkan anak-anak kita, menyadarkan kerabat-kerabat kita, dan jangan lupa share video ini kalau kita sayang sama mereka. Jadi saya sangat-sangat khawatir terhadap penerus bangsa ini, terhadap anak-anak kita, kerabat-kerabat kita. Percaya atau tidak, di setiap perkampungan, di setiap daerah, di setiap apapun itu sebutannya, di setiap wilayah mungkin, itu semua terjangkit dengan masalah ini. Mereka sangat gencar sekali mempromosikan ini karena ini sangat menjanjikan. Nah ini, jika pemerintah benar-benar kewalahan dan angkat tangan menyerah dengan ini, tidak sanggup, ya kita ambil langkah lain. Terus terang saja, kalau saya menjadi bagian dari pemerintah ini yang dapat mengambil kebijakan, mengeluarkan izin, melegalkan perjudian, saya akan legalkan. Ketimbang pemerintah tidak bisa memberantas perjudian ini, lebih baik saya legalkan. Kita bisa mengambil pajak dari situ. Kita tahu pada masa Gubernur Ali Sadikin, kalau saya nggak salah baca ya, di Kaskus itu saya baca, di YouTube pun ada, visualnya ada. Saya pernah nonton bahwa Jakarta sempat dibangun dengan uang judi ya, dari pajak judi dan klub pada masa itu. Nah, saat ini jujur, kalau saya yang jadi stakeholder di pemerintahan yang bisa mengambil kebijakan itu, saya siap untuk disalahkan, tapi berdampak baik untuk negara ya. Hasil dari judi itu bisa sekira puluhan kali lipat dari APBN kita saat ini, dan tentu akan bisa membangun apapun infrastruktur yang kita inginkan di negara kita, termasuk untuk kebutuhan apapun itu. Jika memang pemerintah angkat tangan terhadap pemberantasan judi ini, akan lebih baik begitu daripada hanya di-backingi oleh sekelompok oknum, hanya menguntungkan beberapa orang. Walaupun itu uang haram, ya kita halalin. Jadi nggak ada alasan untuk itu. Yang jelas pemerintah harus benar-benar tegas mengambil sikap, mengambil tindakan untuk memberantas judi ini. Ini sangat membahayakan negara kita. Ini akan sangat membahayakan
penerus kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.